Yola. Mbak Yola atau Bu Yola? Mbak Yola. Mbak Yola, gimana kabarnya hari ini Mbak Yola? Tidak baik. Apa yang membuat tidak baik? Soalnya lagi kesel Sedang kesal sama siapa? sama Orang di rumah. Kesal ada apa? Ceritakan ke Pak. ini Pak, saya tuh kalau di rumah sering dituntut ini ibu gitu kan. Saya kesel aja. Bikin kesal. Kesalnya sama siapa saja di rumah? Sama ayah sih. Sampai mukul. Ayah sampai mukul, saya tidak membalas. Ingin memukul. Kalau Yola ingin memukul. Pernah melakukan? Nggak pernah, kan saya nggak pernah. Ada takut dosa ya. Biar nggak sampai mukul, yang dilakukan di rumah apa biasanya selain takut dosa tadi? Jadi kalau ayah pergi baru saya ngomel. Ngomel-ngomel di belakang ya. Berkurang kesalnya? Sedikit aja. Sedikit berkurang. Ada pengen mukul sungguhan nggak? Pengen mukul sungguhan. Selain ke ayah siapa lagi? Soalnya di rumah sama ayah. Di rumah sama ayah saja. Kalau sama di rumah sakit, ada marah juga sama teman-teman? Paling cuma kesel. Cuma kesel doang, nggak sampai mukul. Bantuin bareng, ya. Mbak Yola, sudah pernah diajari sebelumnya cara untuk meredam emosi marahnya? Belum sama sekali. Pak Ali ajari mau ya? Pengen cepat pulang kan? Nah, syaratnya kalau mau pulang harus bisa meredam emosi marah. Ya, kita ngobrol 10 menit cukup kan? Ya, 10 menit cukup. Kita nanti latihan beberapa hal caranya meredam emosi. Gitu ya. Kita mau ngobrol di sini atau di tempat lain? Ngobrol di sini saja ya. Besok boleh kalau misalnya mau ke tempat yang lain silakan. Kita tentukan saja. Ya, Mbak Yola, saya ingin tahu dulu. Tadi marah sama ayahnya ya di rumah. Ceritakan apa yang membuat marah selain tadi dituntut macam-macam? Ya, ayah saya tuh keras juga dulu. Keras. Sering kayak berkata kasar juga. Itu menurut saya kesel. Selain itu ada penyebab yang lain? Mungkin saya kira dia kan ya kayak kerjaannya agak turun-turun, jadi dampaknya ke saya juga kalau lagi marah. Jadi penyebab marah karena ayah ya, dan ayah suka kasar ya, suka mukul juga. Kalau marah, Mbak Yola, apa yang dirasakan biasanya? Kalau ayah Kalau lagi pengen marah ini, ya aja biasanya keluar terus ya udah teriak-teriak aja. sorry ya. Ya di mana biasanya? Ya ada kayak lahan kosong, ada rumahnya di sana. Teriak di situ ya. Ada orang ini kan? Ya ada. Nggak ada. Habis teriak, pulang? Iya. Pulang ya, nggak ada marah lagi ya. Jangan berdebat kalau lagi marah. Iya kayak mendetek gitu. Malah penyingin gitu. Nafas ada kok sengal nggak kalau lagi marah? Ada nggak? Kalau nggak ada nggak ada. Pernah nyoba tensi untuk tekanan? Pernah? Kamu pas lagi marah? Enggak. Untuk ada tensi rutin biasanya? Berapa tensi? Normal ya, 120. Kalau marah, ada dampak nggak yang Mbak Yola rasakan? Meriah kan? Meriah di dalam di tempat lahan kosong kan? Terus kayak ini sih dampaknya kayak saya lebih ke diam aja, nggak suka ngomong sama orang. Nggak suka dipendam sendiri. Ya. Karena orang lain melihat Mbak Yola marah-marah gitu momen-momen? Ya pernah. Pernah. Siapa yang pernah lihat? Tante ngomong apa sama Mbak Yola? Ya ngomong diam aja. Diam aja. Orang lain selain saudara? Ya, nggak ada yang lihat ya. Nah, sebelum nanti orang lain lihat, kira-kira nanti malu nggak kalau orang lain lihat Mbak Yola marah-marah ngamuk-ngamuk? Malu kan ya? Kenapa Mbak Yola ngamuk-ngamuk gitu kan ya? Sampai dibawa ke sini nanti akhirnya kan ya sama orang tua.
sebelum itu terjadi, Mbak Yola harus bisa meredam emosi. Ada 4 cara nanti Mbak Yola ya untuk meredam emosi. Marah itu gangguan Mbak Yola ya. Jadi orang itu wajar marah, tapi kalau nggak bisa mengendalikan emosinya, marah-marah tidak bisa dikontrol, itu penyakit. Itu yang membuat Mbak Yola sekarang dirawat di sini. Ya. Ada 4 cara yang harus dilakukan. Satu, nanti kita meredam emosi lewat fisik. Ya. Kemudian latihan menenangkan diri. Terus yang kedua nanti kita minum obat. Yang ketiga nanti kita coba berbicara yang baik dengan orang lain maupun dengan orang yang membuat kita marah. Yang terakhir nanti cara spiritual. Ya, kita latihan yang pertama dulu, cara fisik dan menenangkan diri. Pernah diajari menenangkan diri sebelumnya? Belum pernah. Relaksasi nafas dalam pernah diajari sebelumnya? Iya, kalau nafas. Oh, sudah pernah nafas dalam ya? Coba seperti apa kalau nafas dalam yang sebelumnya? Coba ditiru. Yang diajari gitu ya. Tarik koreksi ya, boleh ya. Mbak Yola kalau lagi emosi, lagi marah, Mbak Yola silakan pejamkan mata saja, tarik nafas dari hidung sekuat-kuatnya, kemudian tahan dulu, ditahan 1, 2 atau 3 hitungan, terus ditiupkan pelan-pelan, lewat mulut, ditiup ya, pelan-pelan saja. Tarik nafas dari mana Mbak Yola? Dari hidung, terus ditahan, terus ditiupkan. Saya contohkan ya, perhatikan baik. Misal saya adalah Mbak Yola yang sedang dimarah-marahin sama ayahnya, sama keluarganya. Saya langsung duduk tenang seperti ini, pejamkan mata, tarik nafas. Masih pengen marah, ambil nafas lagi. Masih pengen marah, ambil nafas lagi. Masih gokol ya, masih pengen marah lagi, ambil lagi. Lakukan beberapa kali sampai Mbak Yola merasa tenang. Ya, ayo sekarang disimulasikan. Bayangkan sekarang Mbak Yola sedang dimarahin, ya, bertengkar sama keluarganya, sama ayahnya. Bayangkan dulu, ya. Hadirkan perasaan marah itu di pikiran Mbak Yola. Ya. Oke, sekarang Mbak Yola marah, pengen mukul, pejamkan matanya. Ya, lepaskan pelan-pelan, pelan-pelan saja. Nikmati hembusan nafas. Masih teringat wajahnya pengen marah, ambil nafas lagi. Satu kali lagi. Ada perubahan perasaan? Masih ada perasaan marah? Kalau masih, bilang aja masih nggak apa-apa ya. Kadang-kadang pasien itu masih marah kok dengan relaksasi. Ini nggak marah sungguhan soalnya ya. Kalau marah sungguhan masih pengen marah Pak, masih pengen marah gitu ya. Masih ada keinginan marah, masih ada keinginan marah. Kalau dibandingkan dengan yang tadi ada perubahan sedikit, ada perubahan sedikit. Ada keinginan mukul, sedikit masih ada keinginan mukul. Boleh loh mukul, tapi jangan mukul orang, jangan mukul orang, jangan mukul tembok, jangan mukul benda-benda yang berat. Boleh mukul tapi mukul yang empuk, yang lunak. Di rumah ada boneka, kayak kasur ada bata, silakan ditumpuk, masuk ke dalam kamar, pukul aja di keras-keras sampai Mbak Yola merasa lega. Jadi kalau Mbak Yola emosi, marah, pengen mukul, pertama apa yang dilakukan? Tarik nafas dalam sampai merasa tenang. Kalau masih marah, masih pengen mukul, apa yang dilakukan? Masuk kamar, mukul bantal kasur. Kalau di sini kamarnya sebelah sana. Kita latihan langsung di kamarnya Mbak Yola ya. Oke, ayo sana yuk. Ajak ke kamarnya. Simulasi kayak tadi ya. Pertama, kalau ada marah, apa yang dilakukan? Tarik nafas dalam.
si dokter pengen marah, siapkan ini yang lampiaskan di sini. Ini agak kasar ya spraynya ya. Jangan menggunakan ini. Ya. Nanti tangannya bisa luka. Ya. Pastikan spraynya halus. Kalau ini spraynya agak kasar. Ya. Jadi seperti itu ya, Mbak Yola ya. Coba lakukan kalau misalnya Mbak Yola lagi marah, pengen pukul, akan dilakukan main nafas dalam dulu. Ya, kalau seperti itu. Hembuskan pelan-pelan. Rasakan ketenangannya. Masih pengen pukul? Nah, silakan kalau masih mau pukul, pukul. Gak apa-apa. Masih pengen pukul? Kalau masih pengen pukul, suruh pukul lagi. Sampai pasiennya merasa lega. Kalau pasien sungguhan kadang-kadang 1 kali 2 kali nggak cukup. Kadang dia pukul sampai gini sampai gini. Kalau pasien juga seperti itu, nggak apa-apa. Intinya dia mengalihkan energinya dia ke pukulan. Gitu. Ya. Oke. Saya ditanyakan Mbak Yola. Ayo, kita kembali lagi ya. Lebih lega ya dari yang tadi ya. Ya. Coba kalau ada emosi lagi yang dilakukan apa? Tarik nafas, betul. Coba dilakukan sekali lagi. 1 kali aja. Oke, bagus. Bagus. Kalau masih emosi yang dilakukan apa? Ya, masuk kamar, siapkan bantal yang empuk ya. Pastikan empuk, nanti kalau keras tangannya buka ya. Pastikan empuk, terus dipukul. Luapkan pukulannya, luapkan tenaganya ke kasur. Jadi nggak boleh mukul orang, nggak boleh mukul pohon, nggak boleh mukul dinding, kaca dan lain sebagainya. Nggak boleh banting, luapkan saja energi mukulnya ke kasur. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, kita jadwalkan ya Mbak Yola ya. Mbak Yola mau latihan berapa kali sehari? Relaksasi dan tarik nafas dalam jadwal bantalnya? 2 kali. Jam berapa? Jam 10 ya. Latihan tarik nafas dalam dan pukul kasur. Sampai jam berapa tadi? Jam 4. Jam 16 ya. Latihan tarik nafas dalam pukul kasur. Ini jadwalnya Mbak Yola ya. Boleh kamu lepas, kamu kasihkan ke Yola, ke pasiennya, suruh nyimpen, tempel ya di kamarnya. Kamu bukan 1 arsip. Kalau di rumah sakit biasanya sudah ada lembar jadwal kegiatan harian, di sini sudah ada jam-jamnya gitu, tiap setengah jam biasanya. Ya, kamu tinggal menulis kegiatan. Biasanya di bawahnya kayak ada karbonnya gitu ya. Yang ditulis 2 kali. Pasiennya pegang, kamu jaga-jaga kali bilang. Ya, kasihkan ke pasien. Setelah interaksi selesai, tempel kalau perlu di pinggir kasur. Ini ya, Mbak Yola ya. Jadwal kegiatan. Yes, kan dulu ya. Mbak Yola, saya masih punya ada beberapa cara yang lain. Yang kedua cara obat, berbicara yang baik, sama spiritual. Mbak Yola mau latihan yang lainnya? Mau ya? Besok mau ngobrol lagi ya Mbak. Jam berapa besok kita ketemu? Jam 8, lebih pagi ya. Berarti pagi sebelum senam pagi ya. Kita ngobrol dulu sambil nunggu senam pagi ya. Kita bahas besok tentang minum obat teratur. Tempatnya mau di mana? Di depan ya, sambil nunggu senam ya, sama-sama ya. Sampai ketemu besok ya Mbak Yola. Ingat-ingat besok jam 8 kita ngobrol tentang obat di taman depan ya. Semoga lekas sembuh, jaga kesehatan, terus latihan ya. Dan tarik nafas dalam pukul bantal ya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Gitu.